lagi jadi utama, namun ada titik asa yang masih menyala, memantik semangat gelora jiwa, berjuang lawan lara serta marah. Di depan pintumu kami datang mengetuk, berseru mengeja doa dan segala usaha, persembahkan hati seorang hamba, junjung tugas yang telah diamanatkan, jadikan kami alatmu semata, mengalirkan rahmatmu bagi sesama yang kau percayakan kepada kami para sahaya, mengawal harapan dan kehidupan. Ada rangkaian pertama awal tahun kemarin, awal tahun ini bakti sosial juga di Panti Banda Santa Maria, dan hari ini bakti sosial di lingkungan sekolah Yayasan Santo Dominikus. Kemudian nanti akan puncaknya pada tanggal 26 Oktober di Bumi Sri Asih. Marilah kita mulai pelayanan kita dengan hati, dengan semangat. Di depan pintu pelayanan yang kita kami berikan datang mengetuk, berseru mengeja doa dan segala usaha, persembahkan hati seorang hamba, junjung tugas yang telah diamanatkan, jadikan kami Terima kasih Dok Lani atas sambutannya. Kita akan mulai briefing, tapi kita mulai dengan doa dulu yang akan rahmatmu bagi sesama yang kau percayakan kepada kami para sahaya, tata cara masing-masing, tapi saya akan harapan dan kehidupan, jadikan kami alatmu semata, mengalirkan rahmatmu bagi sesama yang kau percayakan kepada kami para sahaya, kami juga berdoa semoga apa yang kami lakukan mengawal harapan dan kehidupan. lindungilah juga teman-teman kami yang pada saat ini belum sampai, semoga Kau bimbing mereka sehingga mereka dapat sampai tempat ini dengan selamat. Kami panjatkan doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita satukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Jen. Terima kasih Dok Aryasa. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semakin banyak yang hadir. Di sini kita akan mulai baksos di jam 8. Saya akan menjelaskan tentang alurnya, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu para koordinatornya yang nanti akan bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Di sini ada Dr. Herman spesialis bedah mulut sebagai koordinator gigi dan spesialis. Lalu ada Dr. Lina, koordinator farmasi. Jadi segala urusan farmasi nanti dengan Dr. Lina. Lalu
Dr. Ansila Lina, lalu ada Dr. Melisa SPPD penyakit dalam, koordinator penyakit dalam. Jadi para rekan dari penyakit dalam dapat menghubungi Dr. Melisa jika ada sesuatu. Lalu ada Dr. Erlangga radiologi, dia juga koordinator dari bidang radiologi. Jadi para radiologi, teknisi USG dan yang lainnya dapat menghubungi Dr. Angga. Lalu ada Dr. Paul ortopedi sebagai koordinator bedah. Lalu ada Dr. Bernard sebagai PIC di lantai 2. Nanti para mahasiswa dapat menghubungi Dr. Bernard sebagai PIC lantai 2. Lalu ada Dr. Riasa ini PIC lantai 1. Nanti mahasiswa akan menghubungi Dr. Riasa untuk koordinasinya. Ada Dr. Mariska ini akan dokter umum akan berkoordinator dokter umum di bagian triase dan pendaftaran. Jadi para dokter umum dan koas fakultas kedokteran dapat menghubungi Dr. Mariska untuk nanti berkoordinasi. Dan Dr. Penny ini sebagai spesialis patologi klinik yang akan bertanggung jawab di laboratorium. Koordinator ini nanti akan bertugas di ruangannya masing-masing. Diharapkan para bagiannya dapat menghubungi koordinatornya jika ada masalah. Nanti para mahasiswa kedokteran dan juga mahasiswa kedokteran gigi dapat berkoordinasi dengan Dr. Riasa dan Dr. Bernard. Para dokter umum dan koas kedokteran dapat menghubungi Dr. Mariska untuk melakukan koordinasi. Lalu para koas FHG, para dokter gigi dan dokter spesialis gigi dapat menghubungi Dr. Herman. Nanti Dr. Herman akan dibantu oleh Dr. Nenda untuk penyuluhan. Lalu untuk alur, kita akan memulai alur di pintu depan. Nanti saya jelaskan sedikit tentang alur pasiennya. Kita di sini ada 2 pasien, satu pasien masyarakat umum, satu lagi pasien siswa dari sekolah Yayasan Santo Domingus ini. Pasien umum akan datang membawa kupon, dia akan menukarkan di meja pendaftarannya di depan. Nanti di meja pendaftaran dia akan dibagikan berkas dan juga pulpen. Di situ akan ditempatkan di tempat pendaftaran adalah mahasiswa. Lalu setelah dia mendapatkan berkas dan pulpen, diarahkan ke ruang tunggu. Dia disuruh mengisi berkas-berkas yang harus diisi di lembar yang kita berikan. Setelah selesai mengisi, dia akan mengumpulkan di meja pemanggilan. Dan pasien akan dipanggil sesuai kecepatan dia mengisi berkas. Jadi bukan berdasarkan nomor antrian, tapi siapa pasien yang lebih dulu menyimpan berkas di meja panggilan. Lalu akan dipanggil dan diarahkan ke meja triase. Di triase itu pasien akan dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tanda vital sederhana. Lalu ditujukan dan ditentukan akan ke poli mana. Di situ akan ditentukan oleh dokter umum dan koas. Jadi pasien boleh memilih, tapi tetap penentuannya tetap dari dokter umum dan dari koas. Setelah itu, pasien akan diarahkan ke dalam untuk ke meja konsumsi, lalu diarahkan ke poli yang dituju. Di poli yang dituju, pasien akan menyerahkan berkasnya pada mahasiswa di tiap-tiap ruangan. Setelah itu akan dipanggil menurut nomor antriannya, menurut kedatangannya. Setelah beres diperiksa, maka akan diarahkan ke farmasi. Mereka akan menyimpan berkasnya di ruang farmasi, lalu menunggu obat, lalu boleh pulang. Jika dalam pemeriksaan dibutuhkan pemeriksaan radiologi seperti USG dan pemeriksaan darah, maka pasien akan diarahkan ke ruang radiologi dan juga akan diarahkan ke ruang laboratorium. Jadi pemeriksaan USG dan laboratorium hanya berdasarkan rujukan dari dokter spesialis, tidak bisa diminta secara mendadak dari pasien. Lalu itu untuk alur pasien umum. Untuk pasien siswa, kita ada siswa dari SD dan SMP. Siswa ini akan diarahkan di 2 tempat. Satu untuk penyuluhan adiksi gadget dan postur di aula lantai 3 dan juga penyuluhan screening mata di ruang mata. Jadi akan kita bagi 2 shift jam 8. Yang SD akan ke aula duluan untuk penyuluhan adiksi gadget dan postur, yang SMP akan screening mata duluan. Jam 10 nanti switch, yang SD pindah screening mata dan SMP akan di aula untuk penyuluhan adiksi dan gadget ya, dan sekalian screening postur. Untuk para siswa yang membutuhkan penanganan